Saya sama adik-adik semua atau teman-teman semua yang ingin mencari pekerjaan, program training ini kami buka dengan harapan itu bisa membantu adik-adik untuk bisa mengikuti tes-tes nanti kalau ke depan ada penerimaan mekanik atau patrol berat. Nah, harapan saya eh, apa yang kita siapkan ini, apa yang kita fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik. Jadi betul-betul kalian bisa mengikuti itu program training dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan setengah-setengah. Karena kalau program training yang kita sudah siapkan ini kalian tidak dimaksimalkan dengan baik, eh, tentunya keluarnya juga akan tidak maksimal nanti. Jadi harapan saya betul-betul diikuti program training ini dengan bagus. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan keluaran dari training ini akan bisa bekerja, akan mudah dapat pekerjaan, bisa bersaing dan bisa mengikuti kompetisi ketika ada penerimaan-penerimaan di perusahaan-perusahaan. Karena program training yang kami buka ini memang program yang real untuk masuk di wilayah KPC. Ya, jadi misalnya training operator itu memang kita training kan. Ya, memang untuk menjadi standar masuk di wilayah KPC. Training eskapator, training doser, training 10 roda. Nah, begitu mekanik juga. Kita kasih pelatihan-pelatihan di kelas. Setelah kita kasih pelatihan di kelas, kita kirim ke lapangan, langsung berbaur dengan senior-senior mekanik di sana dan mereka berinteraksi langsung dengan alat di sana. Dan saya percaya bahwa dengan berinteraksi langsung dengan alat di situ, itu akan menjadi pengalaman tersendiri sama mereka dan itu bisa menjadi bekal bagi mereka nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya mengundang salah seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang ada di Kabupaten Kutai Timur terkait usaha-usahanya itu bergerak di bidang kontraktor tambang, baik yang ada di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Katakanlah misalnya seperti di Tabalong, Kalimantan Selatan, ataukah di Sorowako atau Inko. Saya perkenalkan tamu saya malam ini, Bapak Roni Lalo Dendang Sarjana Teknik. Selamat malam, Om. Selamat malam, Om. Ya, sama-sama kita berom-om ini. Iya. Lama kita baru ketemu. Iya, siap. Iya, karena saya paham betul Pak Roni itu kan sibuk mengurusi perusahaannya selama ini, yaitu PT AMK dan PT ATP. Iya. Nah, di struktur perusahaan itu Pak Roni sebagai general manager di situ. Iya. Nah, Pak Roni, ini kan perusahaan swasta, perusahaan keluarga. Iya. Nah, apakah keluarga Pak Roni duduk sebagai top manager di perusahaan itu? Ya, jadi sebenarnya yang menjalankan perusahaan ini kami ada 3 bersaudara. Oh, 3 Ya, betul. Ya, jadi kami bagi tugas. Jadi saya di situ duduk sebagai GM-nya. Ya, kemudian ada saudara yang duduk sebagai direktur operasional. Kemudian Bapak sendiri sebagai direktur utama. Oh, gitu. Bapak ya? Ya, sebagai direktur utamanya. Nah, kemudian Pak Roni, PT AMK dan PT ATP. AMK itu apa, Pak? AMK itu Anjay Mitra Karya. Ini perusahaan pertama kami, perusahaan artinya perusahaan induknya. Oh, perusahaan Ya, induk ya. kalau ATP ini kan Auto Teknik Perkasa, salah satu anak perusahaan dari AMK sendiri. Oh, anak perusahaan Auto Teknik Perkasa. Nah, bicara masalah teknik, saya sangat tertarik ini program dari perusahaan Pak Roni ini memberikan peluang kepada masyarakat kita yang belum memiliki keterampilan di dalam hal sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan mereka yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan. Katakanlah di PT Auto Teknik Perkasa itu. Pak Roni saya lihat ini sudah hampir 3 bulan itu membuka kursus atau pelatihan training. Training ya. Ya. Training untuk training untuk otomotif. Iya. Iya kan? Berat. Alat-alat berat, kemudian otomotif, kemudian otomotif, kemudian alat-alat berat. Sehingga ketika mereka masuk di perusahaan,
mereka sudah memberi keterampilan. Siap. Nah, yang menjadi pengamatan saya yang saya anggap hal ini positif adalah pelatihan ini gratis. Ya, betul sekali. Pelatihan ini gratis. Iya. Nah, kan banyak yang ngomong sama saya, kenapa baru sekarang? Mungkin Pak Roni bisa sampaikan ke publik atau masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara ini. Kenapa baru sekarang, Pak Roni? Ya, jadi begini. Sebenarnya program training yang kami jalankan ini, program training mekanik alat berat ini, Ya. itu sudah berjalan beberapa waktu yang lalu Oh, sebelum COVID kemarin. iya, Jadi iya, itu iya. sudah berjalan 2 periode, Ya. di mana satu periode itu kita mengeluarkan 30. Jadi sudah ada 60 yang kita keluarkan waktu itu, dan alhamdulillah puji Tuhan Nah, semuanya kita dengar sudah bekerja semua. sudah bekerja Ya. semua. Iya. Nah, waktu itu ada COVID. Ah, COVID inilah yang membuat program training ini terhenti dengan untuk beberapa waktu ke depan ini. iya, 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 iya. Ya, Iya. jadi kan sekarang ini baru kita mulai lagi, Baru dan mulai lagi. dan Iya. ini sudah berjalan juga. Kami sudah membuka lagi program training mekanik alat berat yang berstandar standar KPC lah, Iya, kira-kira iya, iya, begitu. iya, iya. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan. Sudah hampir 1 bulan Ya, ini. sudah hampir sebulan. Dan kami juga punya program nanti ke depan ini akan membuka program training operator alat berat. Operator alat Iya. berat. Nah, tadi mekanik alat berat itu sudah berjalan 1 bulan. Iya. Ada beberapa banyak anak-anak kita atau apa umur-umur usia produktif yang ikut di program ini, Pak. Kalau untuk program mekanik alat berat ini ada sekitar 30 orang. 30 orang ya? Jadi rata-rata anak-anak kita atau adik-adik kita yang baru lulus dari sekolah, Sekolah. misalnya dari SMK, STM atau SMA, Iya. yang mungkin tidak punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Oh, iya. Jadi kami menawarkan untuk membuka program training gratis. Ini gratis. Gratis. Gratis 30 orang. Nah, program training gratis terkait mekanik alat berat ini itu kan kalau di tempat pelatihan lain itu kan bayar, Pak Roni. Saya dengar begitu katanya, Iya, iya, dibayar iya. ya. Tapi kan kami memang punya program memang dari dulu sebelumnya, semenjak kakak saya yang almarhum itu Iya. memang sudah menjalankan program ini, dan kami tinggal meneruskan bahwa Oh. memang program ini harus berjalan. Oh, iya, iya, iya. Jadi memang tujuannya kita ini kan supaya bagi adik-adik kita yang mungkin ya katakanlah tidak punya kemampuan skill dan tidak punya dana Iya, iya. untuk mengikuti program ini, maka kami menawarkan program gratis ini. Dan memang program training gratis ini kami masih khususkan untuk adik-adik kita yang berada di wilayah Sangatta Utara. Sangatta Utara Ya. ya. Bukan berarti wilayah lain nantinya bisa ikut juga di program Bisa, ini. Iya. ya. Nah, kemudian Pak Roni, ini kan kalau saya baca bahwa perusahaan Bapak ini bagian dari CSR Bapak, CSR perusahaan Bapak. Ya. Dalam rangka bagaimana merespon perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, akan tetapi banyak tenaga kerja kita yang tidak memiliki keterampilan. Ya. Jadi begini, Om. Ya. Sebenarnya kami juga merasa terpanggil bahwa untuk menjawab permasalahan-permasalahan adik-adik kita yang sebenarnya kepingin untuk bekerja, Iya. tetapi karena kemampuan SDM mereka ini masih di bawah rata-rata, Betul, betul. belum berskill. Iya. Nah, sementara pada saat mereka ingin melakukan kompetisi ikut tes mekanik untuk menjadi mekanik di salah satu perusahaan, Iya. mereka hampir semuanya tidak lulus, tidak berhasil. Karena kenapa? Mereka dikalah oleh orang-orang yang berada dari luar. Oh, yang sudah siap. Ya, Mm-mm. sehingga kalau kita melihat sekarang Mm-mm. yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu hampir sebagian orang-orang dari Jawa semua. Iya, iya, iya. Sehingga adik-adik kita di sini atau anak-anak kita sini akhirnya jadi penonton saja. Nah, kita berharap bagaimana untuk mencarikan solusinya itu. Nah, kami mencoba walaupun itu belum dalam kapasitas besar, Iya. kami mencoba membukakan program training dengan harapan Iya. dengan mengikuti program training ini mereka akan untuk membentuk SDM mereka, sehingga nanti ini anak-anak kita ini nanti atau adik-adik kita ini sudah punya skill juga. Iya. Jadi pada saat ada penerimaan atau penerimaan tenaga kerja, Iya. mereka sudah bisa Bersaing. bersaing dan punya rasa percaya diri untuk ikut kompetisi itu. Itu harapannya kita. Luar biasa harapan dari Pak Roni ini. Nah, itu kan pelatihan mekanik alat berat. Ya.
tentu berbeda lagi dengan pelatihan Operator. operator. Ya, operator alat Nah, berat. pelatihan operator ini itu kan pernah saya posting tuh, Siap. luar biasa itu. Heeh. Bahkan saya lihat ada juga berasal dari luar Kalimantan Iya. yang mendaftar itu. Heeh. Nah, kemudian saya dengar juga informasi dari kawan-kawan itu banyak sekali peminatnya itu Pak Roni. Iya, memang, saat ini juga kami coba membuka, apa namanya, training gratis untuk operator alat berat. Iya, iya, Karena, iya. banyak sekali memang, apa namanya, adik-adik kita atau anak-anak kita ini yang pingin jadi operator, Iya, 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 ya iya, iya. alat-alat berat, tetapi mereka tidak punya skill. Skill. Nah, Nah, sementara kalau mereka mau mengikuti pelatihan ini kan biasanya ada di Samarinda dengan betul. di Sulawesi yang saya tahu itu, Iya, iya, dan iya. itu cukup mahal. Mhm. Nah, kami juga menawarkan Iya, bahwa, kami sementara membuka program training operator alat berat. iya, Ya, mungkin iya, di situ operator alat berat nanti doser, iya. eskavator, Heeh. kemudian dump truck Oh, 10 dump truck. roda. Iya. Ya, karena kebetulan juga kan kami punya alat itu. Iya, iya, iya. Jadi, itu yang bisa kami, sediakan untuk memfasilitasi, Iya. adik-adik kita Heeh. nanti kalau misalnya ingin mau bergabung dengan kita, Iya, mengikuti program training gratis iya. operator alat berat. Itu pasti banyak itu Pak Roni. Karena saya dengar juga kalau apa ikut kursus di luar itu bayarannya cukup mahal tuh. Bahkan ada sampai 20 juta katanya. Iya, saya dengar begitu katanya sampai 20 juta, tapi ya, itu terlepas dari itu Om, yang Iya, penting, program ini memang kami buka, memang kita khusus untuk kita gratiskan, tetapi memang untuk iya, sementara ini iya. kami cuma membatasi untuk, adik-adik kita yang berada di wilayah Sangatta Utara. Wilayah Sangatta Ya, Utara. kita memprioritaskan dulu adik-adik kita di sini, Iya, karena iya, kan iya. kita berada di dalam wilayah Sangatta Utara Wilayah ini. Sangatta Utara. Ya, Betul, betul, jadi betul. kami memprioritaskan untuk adik-adik kita dulu di sini. Nanti untuk, gelombang berikutnya baru kita, Buka buka untuk, untuk Kecamatan ya, Sangatta Kecamatan Sangatta Selatan. Selatan Iya, iya, dan iya. sebagainya. Kira-kira gitu. Wah, Oh, luar biasa nih. Bahwa memang yang sangat kita ingin rekrut itu dulu masyarakat Sangatta Utara. Karena bagaimanapun juga masyarakat Sangatta Utara ini paling dekat juga dengan tambang yang ada di sini. siap ya. Nah, kemudian kita juga melihat anak-anak muda kita yang ada atau berdomisili Sangatta Utara masih banyak yang nganggur. Lalu kemudian mau masuk di perusahaan seperti yang Pak Roni katakan tadi, sangat setengah mati bersaing dengan tenaga kerja luar Mm-mm, yang sudah memiliki keterampilan. mm-mm. Nah, tadi ada yang menarik. Kenapa banyak yang mau ikut kursus apa itu? Kursus Operator. operator itu. Iya, Karena saya dengar-dengar juga bayarannya di perusahaan itu besar juga itu Pak Roni ya. iya, Gaji mereka tuh. iya. Jadi memang, untuk standar kalau untuk perusahaan lokal kayaknya itu kalau untuk operator itu ya lumayan lah. Lumayan ya. Ya di Ya. atas angka 10 lah Oh, di atas pasti angka ya 10 ya. gajinya mereka Mhm. itu. Nah, jadi memang, tapi memang kalau kita melihat Ya. Om, memang cukup banyak, anak-anak kita atau adik kita yang antusias untuk mengikuti program operator alat berat ini. Operator Ya, berat ini. mereka kan punya kerinduan, oh kayak apa sih jadi operator eskavator, Iya, kayak apa iya, sih iya. jadi operator doser, Iya, iya, iya. kayak apa sih jadi operator dump truck. Iya, Nah, iya, mereka iya. punya, Aha, dan aha. mereka cukup antusias untuk, apa namanya, mau ikut apa bergabung dengan kita. Iya, iya, iya. Nah, itu. Saya dengar itu Pak Roni dari teman-teman juga bahwa mungkin sudah ada sekitar 400-500 orang yang mendaftar Pak Roni. Iya, jadi memang ini kan, eh, kami punya, kapasitas itu kan tidak bisa terlalu banyak. Betul. Jadi memang waktu kami buka 2 hari, 2 sampai 3 hari kami buka itu memang pendaftarannya cukup membludak, Iya, iya. bahkan sampai di Jawa. Iya, iya, iya. Itu Nah, saya dengar itu lah. tetapi Ya. kami membatasi bahwa sekali lagi saya bilang bahwa ini kami buka, kami memprioritaskan untuk, adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang berada di Di wilayah wilayah Sangatta Sangatta Utara, Utara. karena kita berada di wilayah Sangatta Utara dan Iya, kita bekerja di wilayah Sangatta Sangatta Utara. Utara. Jadi kita memprioritaskan. Mm. Kalaupun nanti ini kita berlanjutkan lagi, nanti Iya, misalnya iya, kami berlanjut di gelombang kedua, iya, ya mungkin kita bisa ambil seperti yang dikatakan Om WP iya, tadi, mungkin dari Sangatta iya, Selatan, iya, dari Bontang, dari iya, apa dan sebagainya. Kira-kira begitu Om. iya. Dan banyak berharap Pak Roni bahwa memang pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahahaan yang Hmm. berdomisili di Kabupaten Kota Timur. Dan satu hal yang saya anggap ini sangat membantu masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita kan banyak juga kasihan itu yang ekonominya terbatas. Siap. Mau kursus lagi harus ke Samarinda Hmm. atau Balikpapan. Bayar lagi. Bayar lagi kan? Iya. Nah, kan tinggal di sana juga berapa lama itu?
Kan kasihan kalau Iya. ekonominya terbatas. Nah, syukurnya Pak Roni bisa menatap persoalan ini, kemudian karena juga ini amanah dari Iya, KKS siap. almarhum Pak Kenes Iya. untuk membuatkan kursus gratis untuk masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur ini. Ini luar biasa nih. Luar biasa, Pak. Ini kalau saya lihat jarang Pak perusahaan-perusahaan kita di Kabupaten Kutai Timur ini yang mau peduli terkait dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusia anak-anak muda kita agar bisa diterima di perusahaan-perusahaan. Iya, ya itu Pak, maksudnya kita berharapnya dengan kami melakukan program training seperti ini, ya kita berharap rekan-rekan kita dari pengusaha-pengusaha yang Iya, memang punya usaha di wilayah Sangitta Utara ini iya, bisa juga melakukan hal seperti ini iya, iya, dengan iya. harapan paling tidak kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Itu Kota dia, Timur, di Kota itu dia. Timur. Ya, saya berharap kalau misalnya dengan program training yang kita lakukan ini kita keluarkan beberapa puluh dan mereka bekerja semua, kan itu menurut saya itu juga satu kebanggaan bagi kami Iya, bahwa dengan melakukan program training ini mereka mengikuti program training ini dengan iya. bagus, itu menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka nantinya. Bekal untuk masa depan mereka. Secara tidak langsung itu juga amal bagi perusahaan Siap, sebenarnya. ya, Iya kan? pasti itu. Semakin banyak orang kita bantu, semakin banyak mendoakan kita. Iya, itu Semakin poinnya. banyak Pak Roni bantu anak-anak ini, semakin banyak mendoakan perusahaan Pak Iya, Roni agar supaya tetap eksis di Kabupaten Kutai Timur. iya, itu Ba- poinnya itu Pak. Artinya eh, kita berharap kalau misalnya orang yang telah mengikuti program training ini ke depan mereka kerja, pasti mereka akan ingat kita. Iya, Oh, iya, iya. dulu saya mengikuti program trainingnya Pak Roni itu Betul. sampai saya bisa bekerja, dan Nah, itu itu akan dia. mereka akan kenang seterusnya. Seterusnya, Nah, itu. kan ada juga kebanggaan dari orang tua mereka itu Pak Roni. Iya. Dan saya pikir orang tua siapapun juga ketika anaknya diberi pelatihan yang apalagi pelatihannya pelatihan gratis, Nah, pasti orang tuanya bangga tuh. Apalagi ketika lulus. siap. Dan bisa jadi Pak Rodin juga akan memfasilitasi anak-anak yang lulusan ini untuk misalnya merekomendasikan ke perusahaan mana. Iya, Iya jadi kan? memang kami punya punya misi ke situ Pak. Iya, Jadi harapannya orang yang kita mengikuti training ini kan kami bisa melihat nanti dari iya, beberapa yang ikut training, kalau misalnya kami butuh juga, iya. mungkin dari situ langsung kami rekrut sebagai karyawan kami nanti. Oh, Ya, perusahaan Pak Rodin sendiri? ya langsung kami rekrut, Iya, dan iya. mungkin yang sebagian ini kan nanti kita akan bikinkan satu Ah, pengalaman ah, kerja ah. dari perusahaan, kemudian kita mencoba untuk memfasilitasi mereka ke beberapa rekan-rekan pengusaha Iya, iya, iya. yang sama dengan kami Betul. untuk bisa menawarkan Mhm. keluaran dari training-training kita nih, Iya, iya, iya. kalau membutuhkan misalnya Iya, operator iya, ya, iya. dan sebagainya. Kira-kira begitu, Om. Nah, ini yang saya mau tanya lagi ke Pak Roni. Membuat kursus gratis seperti itu kan membutuhkan biaya besar itu Pak Roni. Oh iya, pasti. Iya kan? Ya, Nah, apalagi kursus apa tadi itu? Kursus operator. ya, mm-mm, Harus menyiapkan alat berat ya, sendiri. ya, Iya kan? Terkait dengan itu belum lagi trainer-trainernya harus dibayar nih. siap. Ya. Jadi memang Pak, kalau kita berbicara masalah kos ini pasti besar. Iya, iya, iya. Hanya karena kebetulan memang juga kami punya alat. Iya, Nah, oh. jadi kami memang punya alat, dan memang kami sudah mempersiapkan itu sebagai bentuk yang dikatakan Om Iya, tadi, CSR-nya kami iya, untuk bisa membantu. Ya itu yang saya bilang, iya. saudara-saudara kita di sini. Mhm. Ya karena saya selalu berpikir Pak bahwa apa yang kita miliki ini kan tidak selamanya itu jadi milik kita. Sebagian itu harus kita berikan sama orang, entah itu melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Luar Ya biasa. itu. Apa yang kita miliki itu bukanlah hak kita seluruhnya. Iya, Di ya kan? situ ada hak orang lain. Iya, pasti. Makanya hak orang lain itu kita berikan. Nah, kita berikan mungkin dalam bentuk ya ini pelatihan Iya, iya, lah, iya, iya, training dan iya, sebagainya. iya. Semakin banyak itulah katakan Pak tadi. Semakin banyak kita membantu orang secara ikhlas, Hmm, dia akan memberikan efek yang luar biasa kepada kita sebenarnya. hmm, Contoh konkret, ini bukan saya membicarakan diri Om. Saya banyak membantu orang. Tetapi ketika saya bantu orang itu saya tidak mengharapkan bantuan dari orang itu. ya. Akan tetapi loh, kok saya dibantu orang lain? Heeh, Ini bisa-bisa juga begitu yang dirasakan Pak Roni selama ini. iya, Iya kan? pasti itu. Ini luar biasa nih. Satu-satunya perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, PT AMK dan PT ATP membuka kursus gratis
untuk anak-anak kita yang eh, belum memiliki keterampilan khusus terkait dengan kebutuhan pasar di perusahaan-perusahaan. Ini CSR mereka. Nah, kalau semua perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kutai Timur mencontoh perusahaan Paroni ini, maka Kabupaten Kutai Timur ini tidak setengah mati menciptakan tenaga-tenaga kerja lokal untuk masuk perusahaan, dan mereka pasti bisa bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah yang selama ini kita lihat atau biasa dengar bahwa banyak pekerja-pekerja lokal kita tidak diterima oleh perusahaan karena mereka tidak punya keterampilan. Nah, di sini saatnya kita buka mata bahwa ada perusahaan dan ada orang yang memiliki perusahaan itu peduli terkait dengan lapangan kerja dan sumber daya tenaga kerja yang sudah siap pakai. Nah, Pak Roni, sudah berapa tahun, Pak, cita-cita ini dipikirkan oleh almarhum sebenarnya? Sebenarnya memang ini apa namanya sudah dipikirkan cukup lama, Iya, ya iya, iya. cukup lama, Iya, iya. dan itu sudah diimplementasikan waktu itu, Iya, waktu beliau masih ada itu iya, 2 periode. iya, iya. Nah, karena waktu itu kami belum mempunyai alat-alat berat, Iya. sehingga kami bisa cuma bermainnya di mekanik alat berat Oh, aja, mekanik tren apa. alat berat. Nah, Iya, iya, iya. seiring dengan berjalannya waktu, ya berkat-berkat Tuhan itu Iya, datang sama kami. iya, iya. Kami mencoba untuk beli-beli alat, Iya. untuk mencoba untuk menambang. Mhm. Nah, saya berpikir untuk itu bahwa mungkin bagus juga kita memberikan program training gratis untuk operator alat berat, karena saya tahu saya di sini Iya, agak susah untuk program training alat iya. berat ini, Aha. karena saya mendapat informasi itu adanya itu biasanya di Samarinda, Samarinda, iya, iya, iya. mungkin di Sulawesi juga Iya, ada. iya. Saya belum tahu kalau misalnya ada di sini, karena Mhm. memang ini effortnya cukup besar, Iya, karena kita harus punya misalnya katanya eskavator, iya. punya misalnya doser, Mhm. punya dump truck, dan itu kalau misalnya kita eh, cas per hari itu kan cukup besar itu. Betul. Ya, Apalagi jadi memang eskavator itu ya kan ada eskavator jas-jas tiap per iya. hari itu. Ya, Per jam. iya per jam itu. Jadi memang effortnya cukup besar. Oh, besar Ya, ya. cukup Ah. besar karena di situ kan kita bicara masalah alatnya, fuelnya, Iya, trainernya iya, dan sebagainya. iya, iya. Dan memang itu yang cukup kendala mungkin teman-teman untuk melakukan di sini, Melakukan karena itu. ya effortnya cukup besar. Iya, iya, iya. Nah, tetapi kan kebetulan kami ini kan punya alat. Iya, Jadi ya itulah yang kita iya, alokasikan iya. untuk bisa kita membantu adik-adik kita. Iya, Ya iya, iya. mungkin alat itu kita bisa alokasikan Mhm, mhm. beberapa unit ke situ untuk mereka belajar di Iya, iya. situ. Ini Itu harapannya kita. luar biasa ini. Perusahaan Paroni ini, dan sangat luar biasa sebenarnya itu adalah pemikiran daripada almarhum Pak Kenes sebenarnya. Ya, Saya bisa menangkap bahwa ide atau gagasan Pak Kenes ini yang ditularkan ke Pak Roni dan saudara-saudaranya di perusahaan ini disebabkan Pak Kenes pernah merasakan juga bagaimana pahitnya mencari kerja. ya itu. Sehingga ketika beliau diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki perusahaan, maka yang terpikir oleh Pak Kenes adalah bagaimana supaya anak-anak kita di Kutai Timur ini bisa mudah masuk di perusahaan Iya, dengan berbekal keterampilan. iya, Itu banyak tuh Pak, anak-anak kita yang mau kerja Pak. Tetapi mudah-mudahan dengan program yang Pak Roni lakukan ini, melanjutkan program almarhum Pak Kenes itu, bisa memberikan manfaat besar kepada iya, masyarakat kita, iya, khususnya masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara ini. iya. Pak Roni, Pak Roni kan juga maju nih jadi caleg nih, Siap. iya kan? Iya. Ya, tapi kan ada orang bertanya ini, jangan-jangan Pak Roni mau maju caleg ini buat proses begini nih. Bagaimana Pak Roni bisa menjawab itu Pak? Walaupun tadi saya sudah gambarkan bahwa program ini sebenarnya sudah berjalan Iya. lama. Jadi begini, Ya, sebenarnya program training yang kami jalankan ini, mau baik itu mekanik alat berat, operator alat berat ini, kami kan masih punya kota terbatas aha, ya. aha. Katakanlah untuk mekanik kita cuma bisa 30. Ya, Mungkin untuk operator alat berat ini karena terlalu banyak peminatnya, mungkin kita untuk satu periode ini kita buka mungkin 50, aha, aha. ya kan. Nah, saya besar keinginan saya Hmm. untuk terpanggil, kalau misalnya kita coba untuk maju ini, Iya, dan mungkin
masyarakat Kutai Timur mempercayakan itu kepada kita, Ya. ini akan kita bikin lebih besar lagi lewat kebijakan kita, Hmm. lewat kebijakan yang diberikan kepada kita, dan kita bekerja sama dengan pemerintah. Iya, iya, iya. Ya, karena kita sudah punya alat dan fasilitas, Betul. mungkin kita tinggal perlu dorongan dari pemerintah lagi, apa yang harus kita lakukan supaya mungkin dalam satu periode kita bisa buka sampai 90. Ya kan, semakin banyak kita buka tidak Iya, iya, masalah. iya, iya, Artinya iya. kita bisa menciptakan betul-betul keluaran dari training ini cukup banyak yang bisa kita Iya, iya, akomodir. iya, iya, iya. Jadi harapannya kita bisa mengurangi Pengangguran. pengangguran di Kutai Timur ini. Betul. Kira-kira begitu, Pak. Oh, gagasan awalnya itu akibat oleh keprihatinan Pak Roni melihat banyaknya tenaga kerja yang ingin masuk di perusahaan tetapi tidak bisa masuk diakibatkan oleh kurangnya keterampilan. Siap. Nah, Ya. kemudian gagasan itu bisa diimplementasikan secara maksimal ketika masyarakat Sangatta Utara, kan kebetulan Pak Roni nih di Sangatta Utara kan, Siap. memberikan kepercayaan dan duduk sebagai wakil rakyat, bisa mendorong pemerintah untuk bekerja sama agar supaya training ini bisa diperluas. Siap. Ya, itu harapannya kita. Artinya nanti mungkin kalau misalnya kesempatan itu diberikan kepada kita, maka kita berharap program training ini bisa kita kembangkan Ya. lebih besar lagi, Lebih besar lagi, ya, ya. lewat kebijakan-kebijakan kita nanti, Aha, dan dibantu dengan kerjasama Iya, dengan pemerintah. iya, iya. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini kan terjawab ini Pak. Kalau hanya sebenarnya training ini dibuka untuk merekrut orang agar kita dipilih kan tidak seberapa tuh. Ya, Iya ya, kan? ya. Misalnya hanya 30 di mana mekanik tadi, kemudian 50 di operator, itu kan baru 80 suara. Itu tidak seberapa sebenarnya kan? Siap. Iya kan? Akan tetapi ini sebuah langkah konkret dari kepedulian perusahaan Pak Roni sebenarnya sehingga membuka kursus ini. Ya. Ya, bukan saya buka kursus ini karena saya mau caleg. Iya. Iya kan? Ngapain buka kursus itu caleg? Padahal tidak seberapa orang yang diterima. Siap. Iya kan? Nah, kemudian nanti ya mudah-mudahan terpilih atas berkat pertolongan Pak Roni membantu adik-adik ini kita kan. Ikut kursus, kemudian banyak yang tertarik. Itu akan dikembangkan lebih besar ketika duduk di DPR. Siap. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Siap. Nah, Pak Roni, saya kadang berpikir begini Pak Roni. Selain tadi ya kita bicarakan itu. Ngapain lagi sih sebenarnya Pak Roni ini mau maju? Kalau hanya sekedar hidup ya sudah cukup lah. Iya kan? Siap. Kan banyak juga tuh orang mau masuk di DPR karena mau ini mau itu kan. Dikiranya di DPR itu banyak duit. Tapi saya lihat Pak Roni ini betul-betul ingin masuk ke DPR itu sebagai salah satu pengabdian. Ya contohnya tadi itu. Iya. Ingin mendorong pemerintah daerah, bekerjasama dengan pemerintah daerah, bahkan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini akan mencontoh yang telah dilakukan oleh PT AMK dan PT ATP membuka kursus gratis untuk masyarakat kita. Tuh. Niat tulus yang luar biasa Pak. Dan saya agak tepi. Saya kagum dengan orang-orang yang melakukan usaha di Kabupaten Kutai Timur dan memiliki rasa empati, memiliki rasa kepedulian terkait dengan tenaga kerja kita. Ya. Nah, pertanyaan tadi saya gitu, Pak. Kenapa lagi? Ya kan? Tadi kan kita sudah sebut, oh Pak Roni mau masuk ke DPR untuk memperluas memperluas kursus ini. Tapi bukan itu aja kan, Pak. Masih banyak kan yang Pak Roni simpan. Apa yang harus Bapak lakukan lagi ketika dulu di DPR? Ya, saya kira prioritas pertama itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya cukup prihatin melihat masyarakat kita atau adik-adik kita yang memang tidak punya kesempatan untuk bekerja. Nah, ini harapan saya Pak. Kalau andai kata misalnya masyarakat Kutai Timur mempercayakan itu kepada saya, dan saya akan buka itu lebih besar lagi. Akan buka lebih besar lagi supaya betul-betul nanti anak-anak kita yang memang mau bekerja itu, yang tidak punya skill itu bisa mengikuti program training ini dan tidak dibebankan lagi masalah kos apa dan sebagainya. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Ya, itulah tanggung jawab kami nanti kalau misalnya andai kata itu dipercayakan kepada kami. Tetapi untuk saat ini karena ini kotanya masih terbatas, kami masih menggunakan dana dari CSR perusahaan kami.
kami cuma bisa melakukan mungkin dalam batas yang masih dalam batas tertentu, kayak Iya, misalnya mungkin mekanik cuma 30 untuk iya, satu iya, periode, iya, operator mungkin cuma bisa 50 iya, karena eh, apa namanya, lokasi dan tempat kami itu tidak memadai juga tidak kalau memadai. terlalu banyak. Iya, iya, Ya, iya. kira-kira begitu, Iya. Om. 30 orang, 50 orang itu sudah luar Iya, biasa, Pak. Apalagi gratis ya kan. iya, Nah, kemudian 30 orang yang ikut di kursus mekanik, kemudian 50 orang ikut di kursus operator, dan ini jumlahnya 80 orang ini masuk ke perusahaan, Pak. Doa mereka itu luar biasa, Pak. oh iya, Rasa terima kasih mereka itu kepada perusahaan Pak Roni melalui CSR perusahaan Pak Roni itu akan tembus ke langit yang ketujuh tuh. siap, amin. Pak, tadi kan saya ngomong kalau hanya untuk mencari kehidupan, ngapain masuk ke DPR, Pak? Iya. Pak Roni sudah pusing sebenarnya mengurusi perusahaannya ini. Apa yang melandasi, Pak? Landasan dasarnya itu, selain tadi ya membuka lapangan kerja dan sebagainya itu. eh Sebenarnya gimana ya, memang juga karena di komunitas kami, apa namanya, kami orang Toraja ini kan, Ya. eh, kami ingin muncul juga pemimpin-pemimpin orang Toraja yang baru, yang muda, Oh, ya iya, kan. iya, iya, Nah, iya, iya. saya mencoba untuk ikut berkompetisi di Iya, iya, situ, iya, iya. eh, bahwa banyak eh, apa namanya pemimpin-pemimpin, orang-orang muda Toraja ini yang bisa kita andalkan juga untuk duduk di atas. Ya, Oh, kira-kira begitu. iya. Tapi sebenarnya pada dasarnya saya, Om, saya lebih cenderung untuk itu yang saya bilang tadi, Iya, bahwa iya, iya. program training ini akan saya kembangkan lebih besar nanti kalau ketika saya duduk di sana. Faktor utamanya adalah bagaimana mendorong anak-anak muda Kabupaten Kutai Timur Mm-mm. memiliki keterampilan dan masuk di perusahaan, Dan siap bersaing. siap bersaing dari daerah-daerah lain di Ya, luar Kabupaten Kutai Timur. ya itu maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, kedua, bahwa di kalangan masyarakat Toraja Kabupaten Kutai Timur, Pak Roni sebagai pemimpin muda juga, karena saya tahu bahwa Pak Roni sekretaris Ikat IKAT ya, ya, Ikatan Toraja. Keluarga Toraja, sekretaris Ikatan Keluarga Toraja, ini juga menyampaikan atau merefleksikan diri bahwa di kalangan Toraja itu bukan yang itu saja yang sudah pernah, Ya, akan tetapi ada juga estafet, ada kader-kader muda Toraja yang bisa menjadi wakil rakyat di Kabupaten Kutai Timur siap. dan membawa gagasan yang luar biasa, bukan hanya sekedar datang, duduk, duit, diam, akan tapi memiliki gagasan bagaimana tadi mendorong anak-anak muda kita di Kabupaten Kutai Timur agar bisa bersaing dengan tenaga kerja Dari dari luar. luar. Siap. Ya. Pak Roni, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa harapan Pak Roni kepada anak-anak muda yang mencari pekerjaan yang kemudian mereka rasa sangat sulit diterima di perusahaan-perusahaan? Ya, harapan saya sama adik-adik semua, atau teman-teman semua yang ingin mencari pekerjaan, program training ini kami buka dengan harapan itu bisa membantu adik-adik untuk bisa mengikuti tes-tes nanti kalau ke depan ada penerimaan mekanik atau patrol berat. Nah, harapan saya apa yang kita siapkan ini, apa yang kita fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik. Jadi betul-betul kalian bisa mengikuti itu program training dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan setengah-setengah. Karena kalau program training yang kita sudah siapkan ini kalian tidak dimaksimalkan dengan baik, tentunya keluarnya juga akan tidak maksimal nanti. Jadi harapan saya betul-betul diikuti program training ini dengan bagus. Saya berharap dan berdoa mudah-mudahan keluaran dari training ini akan bisa bekerja, akan mudah dapat pekerjaan, bisa bersaing dan bisa mengikuti kompetisi ketika ada penerimaan-penerimaan di perusahaan-perusahaan. Karena program training yang kami buka ini memang program yang real untuk masuk di wilayah KPC. Ya, jadi misalnya training operator itu memang kita training kan. Ya, memang untuk menjadi standar masuk di wilayah KPC.
training eskavator, training doser, training 10 roda. Nah, begitu mekanik juga. Ya, Kita kasih pelatihan-pelatihan di kelas. ya, Setelah kita kasih pelatihan di kelas, kita kirim ke lapangan, langsung berbaur dengan senior-senior mekanik di sana, dan mereka berinteraksi langsung dengan alat di sana. iya, iya, iya. Dan saya percaya bahwa dengan berinteraksi langsung dengan alat di situ, itu akan menjadi pengalaman tersendiri sama mereka, dan itu bisa menjadi bekal bagi mereka nantinya. Iya, iya. Ya, itu harapan kita. Oke, baik Pak Roni. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan obrolan saya dengan Pak Roni. Pertama, Pak Roni adalah general manager dari sebuah perusahaan yang dibangun oleh keluarga beliau, dimotori oleh almarhum kakak beliau, Pak Kenes. Kemudian dalam perjalanannya, Pak Kenes memiliki gagasan agar supaya CSR perusahaan ini membantu anak-anak muda kita dalam hal memiliki keterampilan. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Pak Roni tadi, bahwa mereka membuka pelatihan-pelatihan tetapi tidak dipungut biaya sama sekali. Kedua, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman bahwa sengaja dibuka kursus ini ada hubungannya dengan politik. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau ini ada hubungannya politik, maka perusahaan ini akan membuka kursus gratis ribuan. Karena kalau hanya 30, 50, kemudian nanti selanjutnya, pasti selanjutnya itu akan dibuka setelah pemilihan legislatif. Itu tidak ada artinya jika dibandingkan untuk mendulang suara. Ada satu hal yang sangat luar biasa dari gagasan Pak Roni tadi yang terakhir disampaikan, bahwa memberikan pengalaman kepada anak muda itu lebih berharga daripada memberikan duit. Akan tetapi duit itu dimanfaatkan tidak pada tempatnya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.